Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Salsabella dari mahasiswi Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Di sini saya akan membuat video singkat tentang bagaimana cara memilih kata-kata untuk menyatakan suatu pikiran atau gagasan dalam sebuah kalimat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Rahmat Rizkiansah, SPDI, SAP, MPD. Stay tune! Oke, 1. Pengertian kalimat. Suatu bagian rentetan kata yang selesai dan menunjukkan pikiran yang lengkap. Yang dimaksud dengan pikiran yang lengkap adalah informasi yang didukung oleh pikiran yang utuh. Sekurang-kurangnya, kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki subjek atau pokok kalimat dan predikat atau sebutan. Kalau dilihat dalam hal predikat, kalimat dalam bahasa Indonesia ada dua macam, yaitu 1. Kalimat-kalimat yang berpredikat kata kerja. 2. Kalimat-kalimat yang berpredikat bukan kata kerja. Contoh, yang pertama, tugas itu dikerjakan oleh mahasiswa dan dalam ruang itu memerlukan 3 buah kursi. Yang kedua, ada pola dasar kalimat, di mana pola dasar terdiri dari KB plus KK itu contohnya mahasiswa berdiskusi. Yang kedua, KB plus KS dosen itu ramah. Yang ketiga, KB plus K bil harga buku itu Rp1.000. Yang keempat, KB plus KD plus KB tinggalnya di Palembang. 5. KB plus 1 plus KK plus KB 2. 6. KB plus 1 plus KK plus KB 2 plus KB 3. 7. KB 1 plus KB 2. 3. Jenis kalimat menurut struktur gramatikalnya. 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal terdiri atas satu subjek dan satu predikat. 2. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara terdiri dari 2 kalimat tunggal atau lebih. Kalimat majemuk setara dikelompokkan menjadi 4 jenis sebagai berikut. A. 2 kalimat tunggal atau lebih dapat dihubungkan oleh kata dan atau serta jika kedua kalimat tunggal atau lebih itu sejalan dan hasilnya disebut kalimat majemuk setara perjumlahan. Contoh, kami membaca dan mereka menulis. Tanda koma dapat digunakan jika kalimat yang dihubungkan itu lebih dari 2 kalimat tunggal. Contoh, direktur senang, karyawan duduk teratur, dan para nasabah antri. B. Kedua kalimat tunggal yang berbentuk kalimat setara itu dapat dihubungkan oleh kata tetapi jika kalimat itu menunjukkan pertentangan dan hasilnya disebut kalimat majemuk pertentangan. Contoh, adiknya tinggi tetapi kakaknya pendek. Kata-kata penghubung lain yang dapat digunakan dalam menghubungkan 2 kalimat tunggal dan kalimat majemuk setara pertentangan dan hasilnya disebut kalimat majemuk setara pertentangan. Contoh, ia bukan peneliti melainkan pedagang. C. 2 kalimat tunggal atau lebih dapat dihubungkan oleh kata lalu dan kemudian jika kejadian yang dikemukakan berurutan dan hasilnya disebut kalimat majemuk setara perurutan. Contoh, mula-mula disebutkan nama-nama juara menyanyi tingkat remaja, kemudian disebutkan nama-nama juara menyanyi tingkat dewasa. Yang D. Dapat pula 2 kalimat tunggal atau lebih itu dihubungkan oleh kata atau jika kalimat itu menunjukkan pemilihan dan hasilnya disebut kalimat majemuk setara pemilihan. Contoh, para debitur sepeda motor dapat membayar cicilannya di kantor pos yang terdekat atau para petugas menagihnya ke rumah debitur langsung. Kalimat majemuk setara rapatan. Dalam kalimat majemuk setara ada yang berbentuk kalimat rapatan, yaitu suatu bentuk yang merapatkan 2 atau lebih kalimat tunggal yang dirapatkan. Ialah salah satu unsurnya. Contoh, kami berlatih, kami bertanding, dan kami berhasil menang. Menjadi kami berlatih, bertanding, dan berhasil menang. 3. Kalimat majemuk tidak setara. Kalimat majemuk tidak setara terdiri atas satu suku kalimat yang bebas dan satu suku kalimat atau lebih yang tidak bebas. Jalinan kalimat ini menggambarkan taraf kepentingan yang berbeda-beda di antara unsur gagasan yang majemuk. Inti gagasan dituangkan ke dalam induk kalimat, sedangkan pertaliannya dari sudut pandang, waktu, sebab, akibat, tujuan, syarat, dan sebagainya dengan aspek gagasan lain diungkapkan dalam anak kalimat. Contoh, para pemain sudah lelah, para pemain boleh istirahat. C. Karena para pemain sudah lelah, para pemain boleh beristirahat. D. Karena sudah lelah, para pemain boleh beristirahat. Keempat, kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran terdiri atas kalimat majemuk tak setara atau bertingkat dan kalimat majemuk setara.
Contoh, A. Karena hari sudah malam, kami berhenti dan langsung pulang. B. Kami pulang, tetapi mereka masih bekerja karena tugasnya belum. Yang keempat, jenis kalimat menurut bentuk gayanya atau retorikanya. 1. Kalimat yang melepas. Jika kalimat itu disusun dengan diawali unsur utama, yaitu induk kalimat, dan diikuti unsur tambahan, yaitu anak kalimat, gaya penyajian kalimat itu disebut melepas. Unsur anak kalimat ini seakan-akan dilepas saja oleh penulisnya, dan kalaupun unsur ini tidak diucapkan, kalimat itu sudah bermakna lengkap. Misalnya, saya akan dibelikan mobil oleh ayah jika saya lulus ujian sarjana. 2. Kalimat yang berklimaks. Jika kalimat itu disusun dengan diawali anak kalimat dan diikuti induk kalimat, gaya penyajian kalimat itu disebut berklimaks. Pembaca belum tentu dapat memahami kalimat tersebut jika baru membaca anak kalimatnya. Pembaca akan memahami makna kalimat itu setelah membaca induk kalimatnya. Sebelum kalimat itu selesai, terasa bahwa ada sesuatu yang masih ditunggu, yaitu induk kalimat. Oleh karena itu, penyajian kalimat yang konstruksinya anak induk terasa berklimaks dan terasa membentuk ketegangan. Misalnya, karena sulit kendaraan ia datang terlambat ke kantor. 3. Kalimat yang berimbang. Jika kalimat itu disusun dalam bentuk majemuk setara atau majemuk campuran, gaya penyajian kalimat itu disebut berimbang karena strukturnya memperlihatkan kesejajaran yang sejalan dituangkan ke dalam bangun kalimat yang bersimetri. Misalnya, jika stabilitas nasional mantap, masyarakat dapat bekerja dengan tenang dan dapat beribadah dengan. 5. Jenis kalimat menurut fungsinya. 1. Kalimat pernyataan atau deklaratif. Kalimat pernyataan dipakai jika penutur ingin menyatakan sesuatu dengan lengkap pada waktu ia ingin menyampaikan informasi kepada lawan bahasanya. Biasanya intonasinya menurun, tanda bacanya titik. Misalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan kunjungan ke luar negeri. 2. Kalimat pertanyaan atau interrogatif. Kalimat pertanyaan dipakai jika penutur ingin memperoleh informasi atau reaksi atau jawaban yang diharapkan. Biasanya intonasinya tuh menurun, tanda bacanya tanda baca tanya. Misalnya, kapan saudara berangkat ke Singapura? Yang ketiga, kalimat perintah dan permintaan atau imperatif. Kalimat perintah dipakai jika penutur ingin menyuruh atau melarang orang berbuat sesuatu. Biasanya intonasinya menurun, tanda bacanya tanda baca seru. Tolong buatkan dahulu rencana pembiayaannya. Keempat, kalimat seruan. Kalimat seruan dipakai jika penutur ingin mengungkapkan perasaan yang kuat atau yang mendadak. Biasanya intonasinya tuh meningkat, tanda baca titik atau tanda seru. Misalnya, bukan main cantiknya. Nah, ini dia yang kita tunggu.